warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah Hafizul Quran bersama PGRI Kabupaten Banyuwangi. Acara pagi hari ini beda karena yang membawa acara beda. Ya. Sudah barang itu semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau nanti akan menyatakan diri, akan mengikrarkan diri dengan ditandai ucapan syahadat. Beliau nanti akan masuk Islam yang tadinya dari Nasrani. Oleh karena itu ini yang istimewa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah acara pengajian Ahad pagi ini kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sampai dengan 257. Rahmatullah wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, di dalam surah Al-Baqarah tersebut dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ketua LKBH PGRI Kabupaten Banyuwangi, klop sudah. Di dalam mengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu, sudah mendengar tempat Pak Haji Ama, Pak Sulih, Kepala Dinas, beliau tidak bisa hadir karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin hadid talib wa ala alihi wa ansaril qanatin. Para jamaah yang nazzalna ilaihul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubulan maka liyuminu illa ayyasha Allah. Menggurulkan orang-orang mati, dia mengucap, dia mengajak dan menasihati. Wa hasyarna alaihim kulla shay'in qubulan, kepada Allah. Seandainya yang berpidato, yang menjadi mubaligh itu malaikat, Pak Warno ini yang akan mengucapkan syahadat ini karena kehendak Allah, bukan karena kehendak dirinya, bukan karena kehendak siapa-siapa.
kita yang hadir, yang mendahului Pak Warno untuk memulai agama Islam ini semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat mulia dan sangat tinggi derajat orang yang beriman, sementara malaikat sendiri pun tidak bisa. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Para jamaah dirahmati Allah, Bapak Dr. Andes Suwarno lahir pada tanggal 18. Nama istri Emi Ningsih. Beliau ini orang sukses, anaknya jadi dokter dan seluruhnya sukses. Ini sungguh-sungguh karunia dari Allah. Walaqad karramna bani Adam. Ternyata Allah memuliakan manusia itu tidak hanya yang beragama Islam, beragama Nasrani sekalipun anaknya jadi dokter dan lulus semuanya. Ini luar biasa. Tapi kemudian diberi kesadaran oleh Allah untuk agama Islam. Beliau adalah jabatannya Wakil Ketua BKRI. Dulu ada Kasih Monef Pendidikan di Gelagah dan sekarang pindah ke Kasih Pemuda Olahraga Kecamatan Solo. Pada hari ini Ahad tanggal 9 Oktober 2011, insyaallah sudah jam 6:05 di Jalan Ciliwung nomor 13 ini disaksikan oleh seluruh jamaah Khatmil Quran, Al-Fitri dan pengurus BKRI akan menyatakan masuk Islam dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini pernyataan Pak Warno sebagai Muslim hari ini, dan mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Cizaini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya mustaqil sakir, sakir alaina kulla asir, sakir alaina kulla asir, sakir alaina kulla asir. Ijab nasib nadir. Allahumma la tadaqana fi maqamina hada dhanban illa ghafirta wa la hajatan min hawaij dunya illa qadainaha wa yassir rahmat ya rahman rahim ya rabbi bil mustafa fadil maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al qarni ya rabbi hayyin lana min amrina rasyada taj'al jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut maghfiratan ba'da al rahmatin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Husain Matamin. Pak Haji Ahmad. Jumlah mana? Ucapan selamat yang dekat saja, nanti yang lain setelah acara ini selesai yang lain tahu. Ya, Bapak Ustadz Walidi, Bapak Husain Matamin dan para kiai yang saya muliakan. Izinlah kami pada kesempatan hari ini untuk menyampaikan sekelumit testimoni atau sejarah saya bagaimana bisa tertarik ke Islam. Ini berawal dari Bapak Husain Matamin ini. Jadi waktu kejadian itu waktu ada halal bihalal di Glenmore, PGRI. Pak Husain Matamin pagi-pagi tidak menyangka-nyangka SMS ke saya, Pak. Tolong Pak, orang diwakili karena pada hari ini saya ada penilaian kinerja untuk SMK. Gitu. Jadi saya tanya siapa saja Pak? Ya nanti pada Pak Insinyur Wahyudi, Pak Siswaji dan sebagainya. Saya langsung berangkat menuju ke Glenmore. Sampai di Glenmore, tak tahunya Pak Husain ini datang. Jadi saya Pak Husain, Pak Haji, Pak Yudi dan Pak Siswaji ada di sana. Dulu saya tidak punya niatan untuk masuk Islam pada waktu, tidak punya, tidak ada niat, tidak tergambar dalam diri saya untuk masuk Islam. Setelah acara terus berlangsung, Pak Husain mengadakan sambutan, kemudian disusul oleh Pak Ustadz Wahyudi menyampaikan entah apa yang tersangkut dalam hati saya. Ketika itu sampai di rumah, kok tidak enak saya. Di jalan sudah malam, saya terpikir sampai beberapa hari saya selalu berpikir-pikir tentang ceramahnya Bapak Insinyur Wahyudi yang menyambut keluarga sakinah warahmah. Apalagi sakinah. Jadi saya ngerti tujuannya, tapi kadang-kadang mengucapkan kaku sekali. Bapak Ibu saya pikirkan karena saya mau ngomong maksudnya pada saya ini takut menyinggung, karena selama saya kawin sampai sekian tahun tidak pernah berdiskusi tentang agama. Agamamu, agamaku, agamamu, agamamu, agama saya. Jadi tidak pernah ada komplain masalah ini. Jadi istri saya mau menyampaikan unek-uneknya dari hatinya yang selama ini dipendam, takut menyinggung perasaan. Terus setelah ada dukungan dari istri saya berpikir untuk kemana saya ini. Teringat Pak Siswaji mau langsung ke Pak Haji Wahyudi, saya takut sekali karena Pak Ustadz, saya takut Pak. Saya ini sudah tua, Nasrani, apa pantas saya masuk ke Pak Wahyudi kan begitu saya. Jadi kemudian saya bel Pak Siswaji. Sebelumnya saya ketemu dulu Pak di Mira Hotel. Saya buka omongan sedikit, Pak saya tertarik sekali dengan ceramahnya Pak Wahyudi pada waktu itu karena ada yang tersepintas itu tersentuh itu keluarga sakinah. Ada lagi yang lebih menyentuh. Pak Warno itu kalau mati bangkainya dijual apa laku kan itu. Itu terlalu terngiang. Setelah saya ketemu Pak Siswaji di Maratan ngomong-ngomong ada respon, kemudian saya ngebel Pak, memberanikan diri ngebel,
besok aja kalau ada waktu. Belum ada waktu. Akhirnya saya tidak tahan, pagi-pagi saya nyelonong ke Pak Wahyudi tanpa sepengetahuan Pak Siswaji. Nekat saya Pak, langsung saya ngomong Pak Wahyudi saya punya problem seperti ini, seandainya saya masuk apa pantas. Seandainya saya ternyata orang Islam ini familiar Pak, saya rasakan. Jadi begitu saya ucap begitu, Pak Wahyudi responnya bagus, terus segalanya dibimbing dengan Pak Wahyudi. Dan di rumah juga istri saya juga mendukung sekali. Dan seandainya di tengah perjalanan kami, karena masuknya ini saya anggap gampang Pak, dari kelanjutannya saya butuh bimbingan dari bapak-bapak sekalian membantu kami. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Warno. Ada sesuatu yang berat yang mungkin tidak bisa disampaikan oleh Pak Warno. Oleh karena itu harap kita maklumi Bapak Ibu sekalian. Allah barakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan isi pengajian, kami mohon biar kenal semua Ibu Eminingsi. Bu Warno bisa berdiri biar kenal semua. Itu Ibu Eminingsi sama Putri, Bu Putra tidak ikut. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin di tempat Bapak Askar kita telah menyampaikan ada dua tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Yang pertama, tugas kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk beribadah kepada Allah. Fungsi kita ini adalah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kedua-duanya ini baik sebagai khalifah di satu sisi dan sebagai orang yang diperintah untuk beribadah di sisi yang lain. Substansi ajaran Islam itu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, hakikatnya adalah Rasulullah SAW dan Al-Quran menyampaikan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya saja ini sama dengan kamu semuanya, saya juga manusia. Yang membedakan adalah yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu itu yang aku terima adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hakikatnya kita beribadah itu karena menyucikan Allah, beribadah kepada Allah. Sebagai khalifah kita membawa perintah memelihara, melindungi dunia ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama sekalipun la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Agama itu tidak ada paksaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang benar dan yang salah itu jelas. Sudah jelas adanya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita di rumahnya Pak Askar menyampaikan bahwa perilaku bangsa kita yang sekarang menjadi sorotan, ada persoalan-persoalan dan ada problem, dianggap bahwa ada persoalan dikadari moral, ada persoalan kemerosotan moral. Ternyata penyebabnya adalah mindset kita, pola pikir kita, orientasi kita yang salah, tidak menempatkan struktur dan komponen tauhid sebagai penyangga kehidupan, fondasi kehidupan. Tauhid itu seandainya bangunan adalah fondasinya, pilar-pilarnya adalah syariatnya, maka akhlak itu adalah buahnya. Maka kita harus banyak belajar.
Kalau Amerika itu ada karena sistem dan caranya itu mencontoh Andalusia dan Cordoba, negara Islam yang 500 tahun memimpin dunia, maka ternyata dibuktikan. Kami hari ini ingin membuktikan bahwa ada satu sistem yang membuat negara itu maju dan menguasai dunia, adalah pernyataan bahwa dia adalah negara bertuhan. Walaupun di publik disebutkan dia adalah negara liberal. Pak Ipung, Mas. Haji Ipung. Ini saya mengumpulkan uang di seluruh dunia, mata uang dunia, yang karena beliau 10 tahun keliling dunia saya minta. Ternyata ada suatu konsep yang luar biasa, yang ini konsep Islam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bisa Pak? Saya mengumpulkan uang dolar sejak tahun 1915, mulai 1915, dan saya kumpulkan seluruh uang di seluruh dunia, negara-negara, mulai dari Singapura, Jamaika, Australia, seluruhnya ada di sini. Ternyata seluruh mata uang ini yang sejak tahun 1915, mata uang Amerika ini, ada tulisan yang luar biasa yang tidak sama dengan mata uang yang lain. Tulisan-tulisan yang lain tidak ada di dalam mata uang rupiah. India tidak ada, di Australia juga tidak ada, seluruhnya tidak ada. Yang ada di Amerika dan uang mata dolar Amerika ada tulisan "In God We Trust". Aku percaya kepada Tuhan. Negara liberal, sekuler, yang dikuasai Yahudi secara ekonomi, menyatakan penyangga sistem pemerintahannya adalah, dan di mata uangnya ditulis "In God We Trust", dalam diri Tuhan aku percaya. Sementara kita ini dididik sejak kecil, sebelum ruh ditiupkan ke rahim ibu sudah ada sumpah tentang Allah. Alastu birabbikum. Kita lahir disambut dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kita besar dididik dengan kalimat la ilaha illallah. Kita merdeka, preambul Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Sebenarnya kita lebih bertuhan. Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata perilaku, implementasi kehidupan kita tidak berorientasi kepada ketuhanan. Ini diambil, diadopsi cara berpikir ini oleh Amerika. Pola pikir ini diambil oleh Amerika. Pola pikir bertuhan. Dia tidak percaya kepada uang ini, tapi dia percaya kepada Tuhan. Sampai dia menyatakan "In God We Trust". Ini bukti material, ini bukti nyata. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, yang populer, yang menguasai dunia, tidak boleh kita meninggalkan Allah dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan, dalam setiap pandangan, mendengar maupun berbuat. Seluruhnya harus melibatkan Allah. Mengurus keluarga harus dengan melibatkan Allah. Mengurus anak harus melibatkan Allah. Maka Allah menyebutkan bagaimana kalau mindset ini sudah benar, bahwa fondasi hidup ini adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan kita beribadah kepada Allah sebagai tugas fungsi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Al-Quran menyebutkan wa ibadur rahman, orang-orang hamba-hamba Allah yang disayangi Allah, hamba Allah yang maha kasih sayang itu ciri-cirinya ada 10. Ini karena waktunya sudah siang, nanti kita ambil 2 atau 3.
Kalau mindset kita benar, seandainya Tugu Monas, seandainya kita membangun Tugu Monas, fondasi Tugu Monas itu adalah tauhid. Seandainya kita ibaratkan kehidupan ini sebagai bangunan yang besar, fondasi hidup itu adalah tauhid, la ilaha illallah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Lalu penyangganya, pilarnya, gedungnya yang menjulang itu adalah hukum-hukum syariat Allah. Lalu yang paling atas ini emas yang disangga oleh gedung ini adalah akhlak. Kalau fondasinya benar, hukum-hukum Islam ditaati, insya Allah bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang bermoral. Coba bayangkan preambul Undang-Undang Dasar 45, orang Nasrani tidak protes, termasuk Pak Warno waktu itu nggak protes. Kenapa? Berkat rahmat Allah. Sementara agama yang lain itu tidak menyebut nama Allah. Agama Hindu itu Sang Hyang Widi. Tapi berkat rahmat Allah, ini keberanian founding fathers kita menancapkan fondasi negara kita itu adalah fondasi tauhid, yaitu berkat rahmat Allah. Harapannya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Seperti apa hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu? Yang pertama cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang Abdurrahman, yang menempatkan tauhid sebagai fondasi hidupnya, hukumnya ditaati dan ingin mencapai akhlak yang mulia adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan. Haunan itu lemah lembut, tunduk patuh, tidak sombong. Kebalikan dari wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, sudah banyak kemaksiatan melahirkan kehinaan bagi pelakunya. Saya ulangi, sudah banyak kemaksiatan melahirkan kehinaan, siksaan bagi pelakunya. Itu lebih baik daripada orang yang taat kepada Allah tapi dia sok mulia, sok sombong, menanding-nandingi Allah, merasa dirinya cukup, angkuh. Ini Abdurrahman adalah orang-orang yang menghindari keangkuhan, kesombongan. Karena kesombongan pada hakikatnya menandingi hak Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka Rasulullah pernah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala." Katakan Muhammad kepada mereka, "Hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala." Apakah perlu aku menyampaikan kepada mereka dan memberi kabar kepada mereka perbuatan amaliyah yang merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itu dhalla, sesat, sa'yuhum, perilakunya, amaliyahnya, usahanya sesat, fil hayatid dunya, di dunia. Siapa mereka yang merasa sesat dan tersesat karena orientasi dan mindsetnya? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merasa cukup, orang yang merasa baik, orang yang tidak perlu lagi mendengarkan pengajian, orang yang tidak perlu lagi mendengarkan masukan, orang yang tidak menghargai perbedaan, orang yang tidak memperluas persahabatan. Maka Abdurrahman itu adalah hamba yang dicintai Allah, itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi hauna, yaitu tunduk patuh, tidak melampaukan dadanya karena merasa cukup. Yang membuat rusak kehidupan kita ini ketemu dengan orang-orang yang merasa cukup, merasa benar, merasa bisa. Tidak perlu ada lagi diskusi-diskusi, tidak perlu ada lagi mendengarkan pendapat orang. Padahal Allah itu menurunkan kebenaran, bisa dari orang miskin, bisa juga dari orang bodoh, bisa juga dari orang pintar, bisa juga dari orang kaya. Itu yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ciri-ciri wa ibadur rahman, orang yang mindsetnya benar, lalu dalam perilaku sehari-hari itu menjadi perilaku yang
aplikatif terhadap mindset yang benar itu, melihat tauhid, syariat dan akhlak itu. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud kepada Allah. Sujjadan wa qiyaman. Ini maknanya sholat. Padahal sholat itu qiyaman dulu, berdiri dulu, baru sujud. Tapi Allah membalik kalimat ini, sujjadan wa qiyaman. Ini bermakna bahwa kita tidak boleh menanding-nandingi Allah. Kita harus benar-benar mengutamakan Allah, mengutamakan tauhid kepada Allah. Itu fondasi. Tidak ada artinya ilmu itu kalau ilmu itu hanya untuk mencoba-coba mengoreksi ayat-ayat Allah. Tidak yakin, justru tidak tambah meyakini tentang Islam. Maka Pak Warno 40 tahun lamanya, 40 tahun lamanya mencari. Bahkan tadi katakan saya tidak punya niat masuk Islam. Kalimat yang saya sampaikan dengan guyon, dan saya sampaikan, Pak Warno, siapa yang akan beli bangkai sampean kalau nanti mati? Itu guyon saya. Dan saya tidak tahu betul kalau Pak Warno ini agama Nasrani, nggak ngerti karena potongannya Muslim. Kan ada orang itu potongannya Muslim ternyata Nasrani, yang potongan dan jahitannya Muslim ternyata, atau kebalikannya, yang kelihatannya potongannya Nasrani ternyata. Nah, saya waktu itu Pak Warno ada di depan kami. Pak Warno ini potongannya pakai kopiah juga, Pak. Orangnya besar gitu. Saya kira Islam ya, saya bilang aja, siapa yang mau beli bangkai sampean, orangnya besar kayak gitu. Kalau sudah jadi, ternyata dipikir di rumahnya. Ini bukan dari kalimat kami, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, karena ini mohon maaf, pengajian kita ini ada yang bertanya, ini pengajian apa? Pengajian kita ini khusus pengajian tauhid, Pak. Kalau kita ingin ngaji tentang fikih, tentang syariat, tentang hukum-hukum, bagaimana tata cara sholat dan seterusnya, ada Habib Hashim yang lebih ahli di situ. Kalau kita ingin tahu bagaimana fadhailul a'mal, perbuatan-perbuatan, cara berzikir yang baik, kemarin sudah diunduh salah satu mubaligh kita, yaitu Kiai Haji Habib Ali Zainal Abidin. Itu ada wilayah-wilayah sendiri. Kami memang ingin menyampaikan dalam setiap pengajian hanya pengajian tauhid. Maka mohon maaf ibu-ibu kalau pengajiannya serius, sepertinya tidak ada guyon, tidak ada suasana bergembira, suasananya suasana hening. Karena suasana ini kita perlu ciptakan agar kita ini berpikir apakah benar-benar kita ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah, habiskan waktu malam kita untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud ibu. Baca Quran di malam hari. Itu Abdul Rahman, bukan Abdul Rahman yang jadi protokol. Abdul Rahman. Jadi tidak ada pintu Abdul Rahman bagi orang yang sombong. Orang yang menepuk dada itu tidak bisa. Disebut hamba Allah sulit. Karena yang pantas sombong hanya Allah. Kita tidak boleh sombong. Tapi tidak boleh terlalu lemah. Karena mukmin itu tidak boleh lemah. Ciri-ciri mukmin itu ada dua. Tidak boleh lemah, tidak boleh bimbang. Kita tidak boleh. Fala tahinu wala tahzanu. Ini ciri-ciri orang mukmin. Fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah lemah, janganlah bimbang. Wa antumul a'launa. Engkau itu derajatnya tinggi di hadapan Allah. In kuntum mu'minin. Jika engkau orang mukmin. Maka kita tidak boleh lemah. Tatap kehidupan ini dengan kuat. Tidak boleh lemah, tidak boleh merengek, tidak boleh banyak menangis. Menangisi karena kehilangan harta. Tapi kita boleh menangis seperti Pak Arno karena menangisi banyaknya dosa. Kata Umar ketika melihat seorang anak muda lagi berjalan di depannya, jalannya itu agak sempoyongan, menunduk, lunglai. Umar langsung menegur,
hai anak muda, apa kau lagi sakit? Tidak Umar, langsung dimarahi. Nggak begini caranya orang muslim kalau berjalan. Orang muslim kalau berjalan itu tegak, tapi bukan sombong, tegak, jalannya cepat. Nabi itu kalau berjalan seperti turun dari gunung kecepatannya, Pak. Padahal jalan datar. Nabi itu kalau berjalan cepat sekali. Jadi kita sebagai mukmin jangan kehidupan gini, menjaga keramat dan wibawa, tidak usah, cepat. Mukmin itu begitu. Karena apa? Andalannya apa? Andalannya dia berdiri di atas tauhid. Dia punya Allah. Kita akan dibeli nanti oleh Allah. Tapi tidak boleh sombong pokoknya, tidak boleh begini. Tidak boleh begini ya. Tetap natap kita. Jadi gitu Pak Warno. Jadi Pak Warno itu tidak pernah nunduk tadi, itu tidak pernah Pak. Biasanya ini gini. Kalau perlu orang diajak gelut sama Pak Warno itu. Tapi tadi karena ada tauhid di dalam hatinya, tunduk dia. Tidak bisa meneruskan pidato itu. Karena apa? Kekuatan tauhid telah menghiasi hatinya. Orang kalau kekuatan tauhidnya menghiasi hatinya, orang itu tidak bisa sombong. Punya harta apanya yang disombongkan? Oh, harta itu nanti ditinggal. Punya ilmu apanya yang disombongkan? Oh, itu miliknya Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita ini tidak tahu banyak tentang ilmu Allah. Sedikit yang kita ketahui. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau kita ini sudah punya hati dihiasi dengan tauhid, kita akan tunduk, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan yang difikirkan Pak Warno itu. Kenapa Pak Warno jenengan kok terus tidak bisa tidur? Saya berpikir tentang anak saya. Anak saya ini senang sholat. Saya nggak ngerti sholat itu apa, tapi dia tidak pernah melarang. Anak saya ini sukses jadi dokter. Saya ingin berkumpul nanti di surga dengan anak saya. Saya bilang nggak bisa. Kalau agamanya berbeda nggak bisa Pak Warno. Saya ingin bisa Pak Wahidi masuk Islam. Memang ucapannya agak keras ini, tapi Pak Warno gitu yang nerima. Maka Pak Warno pingin di surga bersama Bu Emi Ningsih dan anak-anaknya. Maka egoisme selama 40 tahun, gengsi selama 40 tahun, perasaan bangga dengan agama selama 40 tahun hilang, runtuh semuanya karena menghendaki keluarganya bersama-sama dengan anak-anaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang mantap. Ini keyakinan yang mantap. Maka yang ketiga ciri-ciri Abdurrahman adalah alladzina yaquluna Rabbana srif anna adzab jahannam. Orang yang khawatir dirinya tidak bisa terhindar dari api neraka. Artinya dia merindukan surga. Insya Allah kalau beliau ini benar-benar merindukan surga dan takut atas azab neraka, inilah Abdurrahman. Maka nggak salah kalau Pak Warno nanti diganti namanya Abdurrahman. Al-Quran menyatakan begitu, Bapak Ibu yang dihormati. Yang keempat, walladzina la yad'una, dia itu tidak punya pilihan ma'allah, tidak ada sesembahan ilahan akhar, ilah akhar, tidak ada pilihan kecuali menyembah kepada Allah dan tidak menanding-nandingi yang lain. Percaya kepada Allah tetapi percaya kepada selain Allah, bahwa rezeki itu dari Allah. Tidak boleh kita itu punya pikiran-pikiran bahwa rezeki itu semata-mata karena usaha, ditancapkan kepada ilmu pengetahuan kita. Seperti Steve Jobs kemarin. Steve Jobs itu adalah orang terkaya yang punya uang 72 triliun. Dia yang memproduk Apple. Produk HP kita semua ini produknya Steve Jobs. Dia anak keturunan dari orang Syria, Jandali namanya. Istrinya orang Amerika. Karena orang Amerika dan orang Syria, orang Arab tidak boleh membawa anak dari luar Arab, maka ini diadopsi oleh orang tua angkatnya. Kemudian Steve Jobs itu menjadi besar.
dia tidak beragama. Tapi di saat dia tahun 2005 yang menciptakan komputer semuanya, termasuk HP, kita bisa SMS semuanya, ini Steve Jobs. Ketika tahun 2005 dia dinyatakan kena kanker pankreas, dia berpidato begini: Bapak Ibu yang saya hormati, saya telah menciptakan produk Apple, dinikmati seluruh dunia, termasuk Barack Obama menyatakan, saya hari ini berpidato mengenang Steve Jobs ini, yang saya buat penyampaian ini. Banyak produk-produk elektronik termasuk seluruh pemerintahan kami ini bisa mengakses kepentingan administrasi dan segalanya adalah dari Lalu Steve Jobs pidato di tahun 2007 ketika dokter mengatakan hidupmu tidak akan lama, tunggu saatnya. Di saat itu Steve Jobs mengatakan bahwa kematian adalah keharusan, dan saya belum pernah tahu secara nyata ada orang yang lolos dari kematian. Maka bolehlah kita gelisah, bolehlah kita susah, bahkan kalau perlu memukul-mukul kepala karena menghadapi banyaknya problematika kehidupan. Tapi awas, kata Steve Jobs ketika akan mati, kita boleh gelisah, tapi kita akan meninggal dunia dalam keadaan telanjang. Harta tidak dibawa, istri tidak dibawa, ilmu pengetahuan tidak dibawa. Semua yang kita miliki ini yang tidak ada artinya. Ini yang menyatakan Steve Jobs yang tidak beragama. Maka awas, jangan kehilangan keyakinan. Orang yang tidak mengenal Islam, di saat akan mati dia menyatakan jangan kehilangan keyakinan. Dan dia menyadari bahwa seluruh atribut ini tidak ada gunanya semuanya, karena tidak ada lagi jalan kecuali berkarya yang besar, menciptakan produk-produk besar. Dan dia mengatakan akhir kehidupannya, jangan kehilangan keyakinan. Keyakinan kita ini sudah mantap, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sejak kecil kita telah menyatakan itu. Pak Warno nunggu 40 tahun. Maka proses tobat itu ada 3. Yang pertama, tobat model seperti Pak Warno. Masih jauh kematian, beliau sudah bertobat. Insya Allah masih jauh, Pak. Masih jauh. Bu Eminingsih, insya Allah berdoa mudah-mudahan panjang umur. Masih jauh kematian, beliau sudah berpikir akhirat. Tapi ada orang yang sadarnya dan taubatnya itu di saat sakaratul maut, di saat nyawa akan diambil oleh Allah, dia baru sadar. Itu pun kata malaikat terlambat. Ketika sakaratul maut, ketika nyawa sudah diubun-ubun dan akan diambil oleh Allah, ditarik keluar dan dipisah dari jasad kita, itu sudah terlambat. Ada orang yang ingin bertobat seperti ini. Jenis yang seperti adalah jenis Fir'aun. Fir'aun ketika akan mati mengatakan, wa ana minal muslimin, aku ini muslim. Padahal dia pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ada lagi jenis yang ketiga, sadarnya ketika sudah ada di dalam alam kubur. Ketika ada di alam kubur baru sadar orang ini. Lau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ya Allah, seandainya aku tahu dari dulu kalau kubur seperti ini, kembalikan aku ke dunia dan aku akan sanggup menjadi orang mukmin. Mari kita bertobat, menunggu sakaratul maut atau menunggu setelah dikubur. Maka Pak Warno walaupun 40 tahun tidak terlambat. Bisa jadi kita yang terlambat. Islam disandang oleh kita, KTP-nya sudah Islam, tapi perilaku kita tidak Abdul Rahman selama 40 tahun. 40 tahun lamanya usia kita bisa sia-sia. Usia kualitasnya Abu Bakar 20 tahun usia keimanannya. Abu Bakar usia keimanannya 20 tahun.
Tapi Nabi mengatakan seluruh orang Islam sedunia ini kalau dikumpulkan, maka imannya Abu Bakar tidak akan ada yang menandingi. 20 tahun usia keimanan Abu Bakar, sama dengan usia keimanannya Umar. Yang paling panjang itu adalah usia keimanannya Utsman. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan usia kita ini yang tinggal, ya kalau usianya 60 kan paling tidak kurang 5 tahun Pak. Paling panjang 10 tahun lah. Ya kalau seperti kita kan masih 20 tahun. Kalau usia keimanan kita ini sudah tinggal 5 tahun, 10 tahun, dan usia hidup kita sudah terlalu lama ini, tidak ada jalan lain. Mumpung sakaratul maut belum menjemput kita. Karena itu tidak janjian. Tidak ada yang bisa menolak. Keharusan dan kewajiban setiap orang itu mati. Itu yang keempat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kelima, walladzina idza dzukkiru, ketika dia biayati rabbihim, yaitu ketika mendapatkan peringatan, ciri-ciri Abdurrahman, ketika dia mendapatkan peringatan dari orang lain, nasihat dari orang lain, lam yakhiru alaiha saffan wa umyanan, dia tidak menutup telinganya dan tidak menutup matanya. Itu ciri-ciri Abdurrahman. Hamba yang dicintai Allah adalah orang kalau mendapatkan nasihat dibuka telinganya, dibuka matanya untuk melihat kenyataan bahwa yang disampaikan itu benar. Ciri-ciri orang yang dia sombong, maroha, adalah orang-orang kalau mendapatkan nasihat ditutup telinganya dan ditutup matanya, tidak melihat kenyataan. Maka mudah-mudahan kita ini gampang menerima nasihat orang lain. Kalau kita ingin menjadi Abdurrahman, maka pandai-pandailah kita mendengar nasihat, masukan, bahkan perbedaan dari orang lain. Maka alhamdulillah, tadi secara mendadak, ini PKS Pak tadi yang qiraah itu, bukan PKNO, PKS. Jadi tidak ada kepentingan partai di sini. Ada FPI-nya, ada Al-Irsyad, ada imam dari Al-Hilal, ada NU, ada Muhammadiyah, ketemu semua. Kalau kita pandai menghargai perbedaan, memperluas persahabatan, itulah Abdurrahman. Itu Pak Abdurrahman. Yang terakhir, sebenarnya ada 10, tapi kalau sampai 10 terlalu lama ya. Yang terakhir, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Abdurrahman adalah orang yang selalu berpikir tentang anaknya dan masa depan anaknya, yang selalu berpikir tentang istrinya dan masa depan istrinya sampai ke akhirat, berpikir tentang dirinya dan anaknya serta keluarganya, bagaimana menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami istri yang solihah. Itu yang diharapkan. Untuk apa kita punya kekayaan kalau istri kita tidak solihah? Untuk apa kita punya ilmu kalau istri kita tidak solihah? Maka Abdurrahman wa ibadur rahman, hamba Tuhan yang maha kasih, maha sayang adalah orang yang selalu berpikir bagaimana istrinya menjadi istri yang salihah. Yang kedua, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dia berpikir tentang anak keturunannya, agar anak keturunannya itu menjadi anak keturunan yang soleh dan salihah. Maka kemarin di masjidnya Pak Askar disebutkan, kita nanti mati tidak membawa apa-apa kecuali 3. Ibu saya ulangi, idza matatnu adam in qata amalu illa min salatin. Hanya 3 yang akan kita bawa, salah satu di antara 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Kalau kita kaya, kalau kita punya harta, sedekahkan harta kita di jalan Allah. Kalau itu tidak bisa karena kita tidak punya apa-apa, yang kedua, au ilmin yuntaqi. Kalau nggak bisa,
kita harus punya ilmu pengetahuan dan ilmu itu harus bermanfaat. Kalau tidak bisa, yang terakhir, au waladin sholihin yad'ula, punya anak soleh yang menyelamatkan kita di alam kubur, di akhirat nanti adalah punya anak soleh. Abdurrahman adalah orang yang selalu berpikir bagaimana keselamatan istrinya dan keselamatan anaknya. Maka Pak Warno ini ketika mendengarkan ceramah yang difikirkan bagaimana anak saya nanti, bagaimana istri saya nanti, bagaimana saya berkumpul di akhirat nanti di surga Allah, bercengkrama bersama di rumah yang dibangun oleh Allah yaitu surga. Itu yang membuat kesadaran beliau akhirnya masuk Islam. Dan yang terakhir, di bacaan doa ini sebagai khalifah, waja'alna lil muttaqina imama. Kita harus jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Pemimpinnya orang yang bertakwa. Yang diminta adalah lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa, imama, sebagai pemimpin. Jadi kita sebelum jadi pemimpin atau setelah jadi pemimpin, yang dipikirkan adalah umatnya ini benar-benar umat yang bertakwa apa tidak. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang ada ini memikirkan tentang keadaan umatnya. Mudah umat-umat ini membangun diri agar menjadi pemimpin-pemimpin atau umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini, masih ada 5 yang belum kami sampaikan. Kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah mindset kita benar, menempatkan tauhid sebagai fondasi, kita akan dikaruniai oleh Allah, mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan. Dan salah satunya adalah umroh 10 orang jamaah khatmil Quran yang akan datang. Kita harus kasih support 1000 jamaah dari PGRI tahun 2012 dan 1000 ton beras dari PGRI untuk kalangan du'afa. Ini semata-mata untuk melatih kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Iya, masih keliling. Rekan-rekan Mas Ipung dan rekan-rekan teman-teman yang kebetulan pernah adik-adik dari 17 satu belajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala. Silakan diambil gambarnya. Monggo Pak. Ah, ini Pak PGRI nang mburi datang.